Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Berjumpa lagi dengan pembelajaran bahasa Indonesia di hari Jumat ini. Ya, untuk kemarin sudah saya jelaskan pada bab 1 apa itu berita. Dan kalian juga sudah menjawab pertanyaan di Google Form dengan baik. Ada yang sudah menjawabnya dengan pemahaman kalian masing-masing, ada juga yang mengambil jawaban dari situs web yang lain. Misalnya ada yang ambil dari brandly.co.id. Nah, kalau kalian mengambil jawaban dari Google, seharusnya jangan cuma copy paste, edit, jangan asal tempel. Padahal kemarin sudah saya jelaskan dengan pemahaman kalian masing-masing. Tidak harus mencontoh temannya, meniru temannya. Supaya apa? Supaya kalian juga paham apa itu berita dengan pemikiran kalian masing-masing. Ya. Oke, gak apa-apa. Yang penting kalian sudah mengerjakan. Dan bagi yang belum mengerjakan untuk tugas 1 dan 2, saya harap kalian juga ikut aktif mengerjakan tugas tersebut. Ini demi kalian bersama. Jadi yang belajar kalian, saya memfasilitasi tugas dikerjakan. Semua tugas pelajaran apapun harus dikerjakan. Meskipun kita tidak bisa bertatap muka langsung, tugas harus diselesaikan, dikerjakan. Oke, untuk berita kalian sudah tahu semuanya apa itu berita dan apa itu teks berita. Untuk teks berita yang kalian tulis rata-rata sudah benar. Kalian sudah bisa tahu apa itu teks berita dan memahami bahwa itu teks berita. Dicontoh di buku paket sudah ada teks sederhana tentang berita yang sudah kalian baca di situ yang berwarna biru. Di dalam teks berita terdapat unsur-unsur berita. Untuk materi sekarang yaitu kita akan membahas tentang unsur-unsur berita. Di situ ada pertanyaan dan unsur-unsur berita. Ada 6 pertanyaan. Peristiwa apa yang terjadi? Mengacu pada teks berita yang berwarna biru bahwa peristiwa apa yang terjadi adalah padatnya pelabuhan Merak. Kemudian, siapa yang mengalami peristiwa itu? Yaitu truk-truk pengangkut barang non-sembako. Di mana peristiwa itu terjadi? Di pelabuhan penyeberangan Merak. Kapan peristiwa itu terjadi? 10 hari menjelang Lebaran, hari Sabtu tanggal 15 bulan November. Mengapa peristiwa itu terjadi? Karena adanya larangan melintas bagi truk non-sembako pada 21 sampai 25 November. Yang keenam, bagaimana proses terjadinya peristiwa? Proses tersebut menyebabkan antrian truk di pintu masuk kapal. Nah, itu yang dinamakan unsur-unsur berita. Pak, bagaimana caranya kita mengetahui unsur-unsur berita tersebut? Nah, dari situ ada pertanyaan. Pertanyaan di situ ada yang menyebutkan apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana. Kalau di dalam bahasa Inggris disebutkan bahwa 5W plus 1H. What, who, where, when, why, how. 5W plus 1H. Kalau untuk
di bahasa Indonesia bisa disingkat dengan adik Simba. Apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Paham? Kalau sudah paham, nanti tugasnya yaitu menemukan unsur-unsur berita seperti ini, seperti di buku paket contohnya. Berita yang kalian tulis di buku tulis kalian kemarin, berita apapun itu yang kalian tulis, carilah unsur-unsurnya. Jadi nanti kalian cari dari pertama yaitu apa, peristiwa apa yang terjadi di beritamu, siapa yang mengalami peristiwa itu di beritamu, dan seterusnya sampai 6 bagian sampai unsur ke-6 kalian cari dan kalian tulis di buku tulis kalian. Paham? Setelah itu kalau sudah kalian kirim ke WA saya. Batas waktu yang saya berikan yaitu nanti sampai pukul 6 sore. Bagi kemarin yang tidak mengerjakan atau belum mengumpulkan teks beritanya, kalian cari sekarang teks berita apapun. Bebas, temanya bebas, mau berita apapun, budaya, kesenian, pendidikan, olahraga, sosial, politik. Berita apapun yang kalian temukan, cari yang sederhana saja, yang singkat, jangan yang panjang. Kalian tulis, langsung kalian cari unsur-unsur beritanya. Sudah paham? Kalau sudah paham, semua harus mengerjakan, tidak ada yang tidak mengerjakan. Apabila ada pertanyaan, langsung ditanyakan ke saya langsung, agar nanti kalian tidak mengalami kesulitan. Video di atas bisa kalian buka, kalian lihat penjelasannya, visualisasinya bagus. Ditambah dengan penjelasan saya, semoga kalian jelas dan paham memahami apa itu teks berita dan unsur-unsurnya, dan kalian juga jelas dalam mengerjakan tugasnya. Itu saja yang bisa saya berikan untuk pertemuan pada hari Jumat ini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.